mulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, adanya tingkatan ekonomi yang berbeda, namun dengan kebutuhan fasilitas kesehatan yang tinggi adalah permasalahan utama dari berbagai negara. Negara maju dengan mereka menerapkan pajak atas konsekuensi fasilitas yang telah diberikan. Namun, apakah dengan fasilitas itu mereka dapat memadai apa yang telah diperlukan oleh individu tersebut? Dan apakah masyarakat dengan kebutuhan fasilitas kesehatan yang lebih banyak akan terpuaskan Dewan Juri yang terhormat? Apalagi dengan masyarakat kelas atas, mereka akan lebih memilih pengobatan yang lebih efektif dengan menjangkau fasilitas pengobatan di luar daerah. Dan jika hal ini terjadi bagi banyak masyarakat, maka ini akan menguatkan negara dengan penerapan medical tourism. Oleh karena itu muncul mosi ini Dewan Juri yang terhormat. Sebagai pembicara pertama tim government, saya menyetujui penuh mosi perdebatan pada siang hari ini, yakni sebagai negara ASEAN, Dewan ini akan menjadikan medical tourism sebagai strategi pariwisata utama negara. Dewan Juri yang terhormat. 3 poin permasalahan penyebab mosi ini muncul. Yang pertama yakni kurangnya minat wisatawan dapat dilihat di negara-negara ASEAN yang mereka ASEAN yang sangat turis wisatawannya itu tetap naik per tahunnya, namun mereka tuh tidak eksis mereka tuh tetap kalah dengan negara-negara Asia ataupun Eropa dan yang lainnya. Dewan Juri yang terhormat, karena banyak dari mereka yang judgement terhadap ASEAN sendiri pada akhirnya, dan ASEAN hanya dipilih sebagai destinasi wisata terakhir yang terjangkau, sehingga pada akhirnya mereka akan tertinggal pada bidang pariwisata. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua yakni kesenjangan kualitas medis di ASEAN telah meningkat di beberapa tahun ini. Dapat dilihat pada kualitas medis di Singapura yang semakin meningkat seiring tahun. Dan jika hal-hal seperti ini tidak dimanfaatkan sebagai medical tourism, maka ini akan menjadi kesia-siaan pada akhirnya. Apalagi dengan perbedaan harga di Eropa dan di Asia yang sangat jauh berbeda, sehingga hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara yang menerapkannya pada akhirnya. Dan yang ketiga yakni pada kemudahan akses. Negara-negara ASEAN memiliki kemudahan akses seperti visa dan lain sebagainya daripada negara-negara di Eropa itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Daripada kegagalan mekanisme, Dewan Juri yang terhormat lihat di status quo saat kemudian negara-negara di Eropa dan di luar ASEAN itu mereka rela untuk memberikan pajak yang sangat tinggi terhadap negara mereka. Namun apa yang mereka dapatkan ketika mereka membutuhkan akses fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, mereka tidak mendapatkannya. Dewan Juri yang terhormat, dengan alasan pekerja medis yang kurang memadai ataupun harga yang sangat mahal. Apakah kemudian mereka dengan kebutuhan akses fasilitas medis yang tinggi ini akan tetap dipaksa menggunakan fasilitas medis di negara mereka? Tidak, bukan. Mereka akan lebih memilih untuk mencari fasilitas di negara lain dengan kualitas yang lebih bagus, tenaga medis yang lebih memadai. Dan di sisi lain, negara-negara ASEAN yang selama ini kekurangan pamor di bidang wisata dan mendapatkan eksisnya kembali. Mengapa? Ketika ASEAN menerapkan medical tourism, mereka akan mengimprove pariwisata mereka dan kualitas medis mereka yang sudah baik, mereka akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Karena selama ini anggaplah saja negara ASEAN ini belum menerapkan medical tourism, hanya mendapatkan keuntungan di bidang pariwisata. Namun ketika mereka menerapkan di bidang medis, mereka juga akan mendapatkan 2 keuntungan, yakni di bidang wisata sendiri dan di bidang medis itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, beralih pada kontekstualisasi dunia yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat, di dunia yang kapitalis ini kita harus dapat mengikuti arus yang cepat, apalagi di negara ASEAN yang isinya adalah negara-negara berkembang. Dengan penerapan medical tourism ini, mereka akan lebih meningkatkan kualitas ekonomi di negara tersebut, apalagi dapat dilihat dari interest dari negara berkembang sendiri, yakni menstabilkan ekonomi dari masyarakat itu. Dan apabila hal ini diterapkan, maka hal ini akan mencapai manifestasi aktor bertanggung jawab mereka, yakni adalah pemerintah. Pemerintah di sini mereka memiliki mereka akan mendapatkan manifestasi dari mereka. Kemudian apa yang terjadi pada aktor terdampak itu? Aktor terdampak di sini adalah masyarakat, yang mana mereka akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang akan terus meningkat, terutama apabila di pariwisata, di bidang pariwisata daerah disoroti. Di sini ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tersebar secara merata. Dewan Juri yang terhormat, yang mana ini akan menghapuskan kesenjangan ekonomi pada akhirnya, dan ini akan mencapai tujuan mosi, yakni untuk kestabilan ekonomi daerah pada negara-negara di ASEAN.
beralih pada signposting argumen yang saya miliki Dewan Juri Terhormat. Yang pertama yakni meningkatkan hubungan diplomat antar negara ASEAN dan Eropa. Dewan Juri Terhormat, apabila medical tourism ini dilakukan, ini akan meningkatkan hubungan diplomat dari antar negara di ASEAN itu sendiri dan Eropa. Mengapa? Jika hal ini dilakukan, maka ini akan otomatis meningkatkan hubungan dari antar negara tersebut, karena dapat dilihat bahwasanya ketika penerapan medical tourism ini dilakukan, siapa yang akan tertarik untuk terlibat? Siapa ya orang-orang di Eropa sana, siapa yang akan tertarik untuk kemudian pada akhirnya mengikuti medical tourism ini, ya orang-orang di Eropa sana. Mengapa bisa? Ya karena orang-orang di sana membutuhkan kualitas medis yang lebih memadai dengan garis bawah dengan harga yang lebih terjangkau Dewan Juri Terhormat. Maka dari itu ASEAN akan menjadikan pilihan yang tepat. Lalu apakah kemudian yang terjadi di sisi lawan jika hal ini akan diterapkan? Mungkin di sisi lawan mereka akan ngomong bahwasanya dengan penerapan medical tourism ini akan berbahaya bagi budaya. Ini akan menyebabkan budaya-budaya di ASEAN ini akan mengalami kekerasan struktural dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan akulturasi dan sebagainya. Ini akan menyebabkan budaya Eropa yang buruk itu akan tidak tersaring dan kemudian masuk pada negara ASEAN yang memiliki budaya-budaya yang lebih ketat sendiri. Namun saya rasa itu tidak akan terjadi dan ini tidak dapat terjadi demikian rupa segampang itu Dewan Juri Terhormat sesuai skenario mereka. Karena justru dengan adanya medical tourism ini akan memperkenalkan fundamental dari budaya ASEAN itu sendiri, sehingga para orang-orang Eropa yang mengikuti medical tourism ini mereka akan lebih mengenal budaya Asia itu dan akan meningkatkan pariwisata lokal pada akhirnya, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang naik dan hubungan diplomasi yang meningkat. Kita akan mendapatkan dua keuntungan pada akhirnya Dewan Juri Terhormat, dan ini akan lebih memiliki keuntungan yang banyak di sisi kami. Oleh karena itu, saya di sini sebagai pembicara pertama tim government menyetujui penuh mosi perdebatan pada siang hari ini dengan satu argumen, yakni untuk meningkatkan hubungan diplomat antar negara ASEAN dan Eropa. Dewan Juri Terhormat, sekian, terima kasih.